Shalom sahabat inspirasi. Mari kita akan memperhatikan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita ketika mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pada umumnya, saudaraku, yang namanya perpisahan pasti mendatangkan rasa sedih. Rasa sedih karena ada sesuatu yang hilang dari keadaan biasanya. Kebersamaan kita dengan seseorang beserta dengan banyak kenangan manis bersamanya tentulah akan membuat hati kita berat untuk berpisah. Tapi ada yang menarik di dalam perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Setelah Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya kembali dengan hati yang penuh sukacita. Itu dikatakan dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sebenarnya, apa yang membuat murid-murid itu bersukacita? Bukankah seharusnya mereka bersedih karena ditinggalkan oleh guru yang mereka kasihi? Beberapa kebenaran penting yang membuat murid-murid Yesus bersukacita meskipun harus berpisah dengannya adalah: yang pertama, Yesus berjanji untuk tetap menyertai mereka. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan perintah khusus untuk memberitakan Injil kepada murid-muridnya, dan ia berjanji menyertai mereka sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Ia juga berjanji untuk tidak meninggalkan mereka. Ia akan memberikan kepada mereka tentang seorang penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14. Perpisahan Yesus dengan murid-muridnya terkesan sangat manis. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, sebagaimana imam besar memberkati umat Allah, karena memang Yesus adalah imam besar agung kita. Yesus pergi dalam kasih. Ia meninggalkan berkat bagi murid-muridnya. Mereka bersukacita karena ada jaminan penyertaan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, kepergiannya adalah untuk kepentingan mereka. Yesus naik ke surga bukan untuk bersenang-senang, tetapi seperti yang pernah ia katakan bahwa ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Itu ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 2. Ia naik ke surga untuk menjadi pengantara bagi kita di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25. Dan sekarang ini kita memiliki imam besar yang senantiasa berdoa dan membela kita di hadapan Allah. Roma 8 ayat yang ke-34. Ketiga, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Murid-murid bersukacita karena mereka percaya kepada Yesus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Setelah Yesus terangkat, mereka sujud menyembah kepada Dia. Dan mereka semakin yakin bahwa Yesus berbeda dengan yang lain. Ia adalah Tuhan. Ia terangkat ke surga bukan dengan kekuatan lain di luar dirinya. Ia tidak dijemput oleh kereta berapi dan kuda berapi seperti halnya Elia. Ia terangkat dengan kuasanya karena ia adalah Tuhan. Dan ia naik ke surga. Ia berjanji bahwa sebagaimana hanya ia naik ke surga, seperti itulah kelak ia akan datang di awan-awan permai untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Karena ia sudah berjanji bahwa ia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu, ia akan datang kembali. Sungguh mengembirakan hal ini. Saudaraku, mari kita berdoa, biarlah sukacita dari Tuhan di hari kenaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Kami mengucap syukur memperingati akan hari kenaikan Tuhan ke surga, karena dengan kami memperingati itu, kami kembali diingatkan bahwa ada janji-janji Tuhan yang indah
yang akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.